Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Onaipit SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Karanganyar, Kecamatan Karangwareng. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2024 di LPTK UIN Raden Masaid Surakarta. Hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi peduli lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Udah pada sarapan belum di rumahnya? Sudah. Nah, kalau ke sekolah itu harus sarapan Dulu. supaya sekolahnya jadi Semangat. mau jadi anak yang pintar. Mau. Mau jadi anak yang pintar harus semangat, ya, harus rajin belajarnya. Nah, sebelum kita berdoa, ya, kita ice breaking dulu. Kita menyanyi dan tepuk tangan dulu, ya. Coba lihat video. Coba disimak ya videonya ya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun fokus. Ya, seperti itu ya. Bisa? Bisa. Oke. Coba ibu tes dulu, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, harus fokus ya belajarnya ya. Oke, sekarang coba sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Dedi, pimpin doanya Dedi. Kita baca doa. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kita membaca doa, kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa ya yang tidak berangkat? Mira ya, Mira nggak berangkat. Kenapa Mira nggak berangkat? Sakit? Nggak ada keterangan ya? Terlalu Hanif nggak berangkat ya? Kenapa Hanif? Nggak ada keterangan. Berarti yang tidak berangkat hari ini Hanif
Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya, dengan judul Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semuanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Indonesia Raya. Nah, sekarang kita tadarus Al-Quran dulu ya. Tadarus Al-Quran dulu terlebih dahulu. Kita baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu
contohnya? Tanaman. Terus apa lagi? Apa aja Kak? Pohon, ya pohon, tanaman, ya itu contohnya ya. Yang kedua yaitu apa manfaat peduli terhadap lingkungan? Ketika kita peduli terhadap lingkungan, apa sih manfaatnya? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, apa Puput? Lingkungan menjadi bersih dan sehat. Ya, ketika kita bisa merawat lingkungan, kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan yang ada di sekitar kita akan menjadi bersih dan sehat. Yang ketiga, bagaimana sih sikap kita terhadap lingkungan, sikap peduli lingkungan itu seperti apa? Coba siapa yang mau jawab? Ya, coba Urep. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, contoh sederhananya kita peduli lingkungan itu adalah dengan cara membuang sampah kepada tempatnya. Itu dia ya, jawabannya sangat bagus. Kasih applause dulu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi peduli lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, agar siswa itu mampu memahami konsep lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Nah, nanti kita jelaskan ya, nanti Ibu jelaskan. Yang kedua, mampu memahami komponen lingkungan. Lingkungan itu ada berapa sih? Lingkungan itu dibagi menjadi berapa? Nanti kita bahas. Yang ketiga, yaitu mampu memahami manfaat lingkungan dengan baik. Manfaat lingkungan, apa sih manfaat lingkungan buat kita? Nanti kita belajar. Yang keempat, itu mampu menerapkan sikap peduli lingkungan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang baik itu harus apa? Harus peduli terhadap lingkungan dengan cara apa? Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menayangkan dulu tentang video ya. Coba disimak baik-baik videonya. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kalian menebang pohon dan terhadap sesama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik-baik ya. Beliau juga mencontohkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah saat Nabi Muhammad mengirim pasukan ke Mekah. Beliau berpesan, jangan kalian hancurkan rumah-rumah, serta janganlah kalian menebang pohon. Selain itu, ada beberapa hal yang sikap Rasulullah SAW terhadap lingkungan yang bisa ketahui. Di antaranya adalah larangan mencemari lingkungan, anjuran menghilangkan segala bahaya di jalan, anjuran menjaga kebersihan lingkungan, menganjurkan manusia menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Anak-anakku, Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Jadi kita harus mencintai alam. Nah, coba dari video yang sudah Ibu tayangkan, kira-kira apa isi dari video tersebut? Menjelaskan tentang apa video itu? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, coba Media jawab Mei. Tentang sikap Rasulullah terhadap lingkungan di antara lainnya. 1. Larangan mencemari lingkungan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Anjuran menghemat air. Iya, bagus. Jawaban yang sangat bagus. Kasih tepuk tangan buat Mega. Sekarang kita masuk ke materi ya. Konsep lingkungan. Siapa yang mau baca? Coba Zahra baca konsep lingkungan. Konsep lingkungan. Lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Ya, lingkungan, pengertian lingkungan ya, lingkungan itu adalah alam ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Baik itu berupa benda mati maupun benda hidup ya, yang terbentang luas di alam ini ya, untuk dikelola
manusia ya. Kemudian dalil tentang peduli lingkungan itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa tsumma stawa ila samaa fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, itu adalah dalil tentang apa? Tentang peduli lingkungan. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Selanjutnya komponen lingkungan. Komponen lingkungan itu dibagi menjadi dua ya. Ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Nah, jadi komponen lingkungan itu dibagi menjadi dua ya. Ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Apa sih lingkungan biotik itu? Lingkungan biotik itu adalah segala sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik. Contohnya siapa? Contohnya manusia, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, virus juga termasuk yang benda hidup, termasuk yang bernyawa ya, virus juga, serta makhluk hidup lainnya ya. Nah, sedangkan lingkungan abiotik itu kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik. Contohnya apa? Contohnya bebatuan, terus mineral, tanah, maupun unsur alam yang lainnya. Manfaat kepedulian lingkungan. Coba Tiffany baca. Manfaat peduli lingkungan. Apabila kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan tersebut akan memberikan manfaat kepada kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik, maka kita juga yang akan menanggung akibatnya. Terdapat beberapa manfaat apabila kita menjaga lingkungan dengan baik, antara lain segala sumber makanan dan mineral. Yang kedua, memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia, menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Manfaat kepedulian lingkungan ya. Apabila kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan tersebut akan memberikan manfaat kepada kita. Apa manfaatnya? Di antaranya manfaatnya adalah sebagai sumber makanan dan mineral. Contoh, kita peduli sama lingkungan, kita cinta alam, cinta lingkungan, kita nanam apa? Nanam bibit, misalkan nanam biji jagung. Nah, tumbuh jadi jagung. Ya, itu kan memberikan apa? Memberikan manfaat buat kita, memberikan sebagai sumber makanan. Ya, yang kedua apa? Memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Alam itu sangat bermanfaat untuk kita. Kalau kitanya apa? Kalau kitanya rajin membersihkan lingkungan, kita mencintai alam, maka alam juga akan memberikan manfaat untuk kita. Yang ketiga yaitu menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Kita cinta lingkungan, kita cinta
manusia. Contohnya apa? Contohnya kita cinta alam, kita peduli lingkungan. Ya, ketika ada sampah-sampah itu kita pungut. Kita jadikan sampah-sampah itu produk. Misalkan sampah-sampah itu kita jadikan tas atau jadikan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian nanti bisa dijual dan menghasilkan uang. Itu bisa menjadi penghasilan bagi manusia. Ya. Nah, kemudian sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, coba dibaca Aida, coba baca Aida. Sikap peduli terhadap lingkungan. Kelihatan nggak? Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, Mengelola, memulihkan, memulihkan. serta menjaga lingkungan. Ya, sampai situ aja. Sikap peduli terhadap lingkungan itu kita sebagai manusia ikut melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara melestarikannya? Dengan cara memelihara, kemudian mengelola, dan juga memulihkan lingkungan. Ya. Nah, ada beberapa komponen lingkungan yang membutuhkan kepedulian kita. Ya. Di antaranya komponen lingkungan tersebut antara lain adalah tanah, air, udara, dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Agar lingkungan kita tetap lestari dan terpelihara, ada beberapa langkah yang harus dilakukan atau usaha. Untuk apa? Untuk melestarikannya. Di antaranya, nah, yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan keindahan. Itu langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan itu harus menjaga kebersihan dan juga keindahan lingkungan. Ketika lingkungan di sekitar kita kotor, kira-kira nyaman atau enggak? Enggak. Coba kalau lingkungan di sekitar kita indah, bersih, kira-kira kita berada di tempat tersebut nyaman atau enggak? Nyaman. Makanya kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Yang kedua, yaitu melakukan pengolahan tanah dengan baik. Contohnya seperti apa? Contohnya tanah-tanah yang rusak, ya, itu bisa diberikan pupuk supaya subur. Ya, itu contohnya. Yang ketiga, yaitu apa? Melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik. Ya, dipilih mana sampah organik, mana sampah anorganik, dipilih. Ya. Nah, kemudian nanti sampah-sampah plastik itu kan bisa jadi modal usaha, bisa jadi usaha, bisa jadi penghasilan. Kalau kitanya bisa mengelolanya dengan baik sampah itu, maka bisa menjadikan kita sebagai wirausahawan, bisa menjadikan sebagai produk sampah-sampah plastik itu, bisa dijual dan nanti kita dapat uang sebagai sumber penghasilan juga. Yang keempat yaitu menggunakan bahan hasil produksi ramah lingkungan. Ya, contohnya seperti tadi, sampah-sampah plastik didaur ulang menjadi produk yang menarik. Kemudian melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuhan. Jadi kita juga langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan penghijauan. Penghijauan itu adalah menanam kembali pohon-pohon. Ya, jadi di lingkungan kita tanami tuh pohon-pohon yang banyak. Ya, itu namanya penghijauan. Nah, Ibu sudah menjelaskan sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu berisi 5 orang. Ya. Nah, silakan sekarang berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Ibu bagi aja ya, kelompok 1. Nah, Aida, Arum, Zahra, Dewi, dan Gina. Kelompok 2-nya Uput, Via, Aurel, Tiffany, dan Raisa. Kelompok 3-nya Adis, Dedi, Hanaya, Najwa, dan Mega. Ya. Sekarang
akan menjelaskan poster yang saya buat, yaitu tentang modal dan hawa kita. Salah satunya dengan cara stop memproduksi sampah plastik. Ya, ada yang mau memberikan tanggapan? Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3? Gak ada? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cara sederhana menyelamatkan bumi. Ancaman pemanasan global dan kerusakan lingkungan semakin dekat dan masif. Tidak perlu memikirkan cara sulit untuk membantu menjaga bumi. Itu cara sederhana berikut ini. Kelompok 3 perhatikan. Gunakan kain dan pita untuk membungkus kado. Beli sayuran atau buah lokal, lebih baik lagi menanam sendiri. Bawa botol atau tumbler saat membeli minuman. Kumpul tempat makan, bawa wadah makan saat jajan. Bawa tas belanja untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi anggota perpustakaan ini dapat mengurangi pembelian buku. Daripada BYM, lebih baik banyak berjalan kaki. Kenaikan mengenali tetangga ini lebih baik memasang CCTV. Beli lebih sedikit barang dan memanfaatkan kembali barang lama. Dari kelompok 1 mungkin atau kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok 1. Sudah bagus Ya, sudah bagus. Apa yang bagus? poster dan gambarnya. Ya, presentasinya udah bagus belum? Sudah. Ya, terima kasih tanggapannya ya untuk kelompok 1. Yang lainnya ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Kelompok 3 ada yang memberikan tanggapan enggak? Enggak. Nah, kalau tidak ada ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi, bisa lebih berani lagi untuk maju ke depan, tampil maju ke depan ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena sudah selesai ya, sudah kembali ke tempat duduknya semula. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi ya, lembar kerja peserta didiknya. Keluarkan alat tulisnya. Pulpen. Dikasih nama dan kelas ya. Kerjakan sendiri, jangan mencontek. Ingat, kejujuran ya. Sudah habis selesai semua ya. Ini LKPD ini nanti Ibu nilai, dan nilainya yang di atas KKP atau KKM itu akan diberikan pengayaan. Yang nilainya di bawah KKM atau KKTP nanti Ibu berikan soal remedial ya. Nah, sekarang masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulannya coba Via dibaca. Lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tadi kita membahas tentang apa aja? Tentang lingkungan ya, pengertian lingkungan atau konsep lingkungan, yaitu apa? Segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik itu merupakan benda mati ataupun benda hidup. Nah, yang kedua dilihat dari komponennya, lingkungan itu dibagi menjadi berapa tadi? Dua. Ada lingkungan biotik dan abiotik ya. Kalau lingkungan biotik contohnya apa? Contohnya seperti manusia, hewan, virus ya, yang bernyawa, benda hidup ya. Kalau semisalkan lingkungan abiotiknya kebalikan dari lingkungan biotik ya, yaitu benda mati ya. Contohnya seperti bebatuan, tanah, mineral dan lain-lain ya. Kemudian reaksi, bagaimana perasaan kalian pada hari ini pembelajarannya? Senang atau enggak hari ini kita belajar? Senang. Apa yang belum kalian pahami dari materi ini? Ada apa yang belum paham? Mungkin tentang lingkungan atau tentang cara melestarikan lingkungan, manfaat lingkungan. Adakah yang belum paham atau sudah paham semua? Sudah paham semua, alhamdulillah ya kalau sudah paham semua. Nah, tindak lanjutnya, bagaimana tindakan yang akan kalian lakukan apabila melihat seseorang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya? Misalnya ada seseorang nih, buang sampahnya sembarangan, apa tindakan kalian? Apa? Menasehati agar apa Zahra? Iya, menasehati orang-orang itu supaya buang sampah pada tempatnya ya. Untuk tugas pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang akan datang, peserta didik diharapkan dapat membawa alat dan bahan untuk membuat peta konsep pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang puasa sunnah ya. Jadi nanti minggu selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang puasa sunnah ya. Ibu menugaskan kalian di sekarang untuk membuat peta konsep ketika nanti pembelajaran puasa sunnah. Ya, Ibu cukupkan saja ya untuk pembelajaran hari ini.